Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Wahidin, mahasiswa S2 Universitas Paramadina dengan NIM 224220054. Eh, Kali ini saya mau mempresentasikan terkait jawaban atas ujian tengah semester dari mata kuliah teori dan praktik komunikasi. Baik, mempersingkat waktu, langsung saja. Jadi pertanyaan pertama yang disampaikan, yang diberikan ya kepada saya adalah terkait dengan eh, saya diminta untuk menganalisis kasus komunikasi yang menjadi ketertarikan saya, ya, dengan menggunakan salah satu model komunikasi yang telah saya pelajari. Baik, jadi eh, karena saya bekerja di PT ABC Kogen Dairy, eh, saya maka akan membahas tentang PT ABC Kogen Dairy terkait dengan penggunaan Key Opinion Leader ya di PT ABC Kogen Dairy ya. Dan tadi eh, saya akan membahas ini dengan menggunakan model komunikasi dari Wilbur Scrum gitu ya. Nah, terkait dengan model komunikasi Wilber-Scrum, saya sedikit mau menjelaskan terlebih dahulu eh, beberapa elemen model dari komunikasi Wilber-Scrum. Yang pertama adalah sumber. Ya, jadi eh, sumber ini adalah dalam hal ini ya perusahaan yang menggunakan KOL ya sebagai sumber informasi. Kemudian yang kedua adalah pesan ya di mana informasi ini disampaikan oleh key opinion leader kepada audiens. Kemudian yang ketiga adalah saluran adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan ya seperti media sosial, blog ataupun juga acara TV. Nah, kemudian yang keempat penerima. Nah, penerimanya adalah audiens yang menerima pesan dari KOL ya, Key Opinion Leader. Dan yang kelima adalah umpan balik ya terkait dengan uh, tanggapan audiens terhadap pesan yang disampaikan oleh KOL. Oke, itu sedikit penjelasan mengenai model komunikasi, elemen-elemen model komunikasi Wilbur-Scrum. Oke, baik selanjutnya. Nah, ini adalah jawaban saya terkait dengan analisis penggunaan KOL di PT ABC Kogen Dairy dengan menggunakan uh, ya membahasnya dengan menggunakan model komunikasi dari Wilbur Scrum itu ya. Jadi memang eh, sebagai penjelasan awal ya penggunaan Key Opinion Leader sendiri saat ini ya atau KOL ya itu telah menjadi strategi pemasaran ya yang cukup populer memang dalam beberapa tahun belakangan ini ya. KOL sendiri ini dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan kesadaran dan kredibilitas produknya di, di kalangan target pasarnya, gitu ya. Namun memang untuk memaksimalkan efektivitas penggunaan KOL, ya perusahaan perlu memahami beberapa eh, atau memahami bagaimana KOL dapat digunakan ya dalam konteks komunikasi yang efektif ya. Model komunikasi Wilbur Scrum yang kita yang saya gunakan ya ini dapat membantu ya untuk bisa memahami bagaimana KOL dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan juga efektivitas pemasaran seperti itu. Nah, jadi analisisnya adalah pertama yang terkait dengan sumber ya. Jadi PT ABC Kogen ya adalah atau singkatnya PT KD ya sebagai apa namanya perusahaan ya yang menggunakan KOL sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya dan memiliki pengaruh besar terhadap audiens. Ya, jadi KOL membantu PT ABC Kogen Dairy dalam meningkatkan kredibilitas dan kesadarannya tentang produk dari PT ABC Kogen Dairy. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan pesan, ya ini KOL menyampaikan pesan yang relevan dengan PT ABC Kogen Dairy dan produknya, gitu ya, serta memiliki
kemampuan untuk mempengaruhi opini audiens. Ya, PT ABC Kogendari sendiri juga perlu nih memastikan bahwa pesan yang disampaikan oleh KOL ya, sesuai dengan tujuan dari PT ABC Kogen Dairy. Kemudian yang ketiga terkait dengan saluran, ya KOL menggunakan medianya adalah media sosial. Ya dalam hal ini ya PT ABC Kogen ini apa namanya memiliki kesepakatan ya dengan KOL yang ditunjuk gitu ya untuk menggunakan Instagram dan juga YouTube ya untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Ya hal ini memang terkait juga dengan target market dari PT ABC Kogen Dairy. Yang keempat, penerima. Ya, audiens yang menerima pesan dari KOL adalah merupakan target pasarnya dari PT ABC Kogen Dairy yang memiliki minat dan kebutuhan yang relevan dengan dengan produk dari PT ABC Kogen Dairy. Dan yang kelima, umpan balik. Ya, audiens memberikan umpan balik kepada KOL ya melalui komentar, like, dan share di media sosial ya atau melalui interaksi langsung dengan KOL. Nah, dalam hal ini PT ABC Kogen Dairy juga perlu memantau dan menganalisis umpan balik dari audiens untuk memahami efektivitas penggunaan KOL. Ya, selain itu juga untuk melihat ya seberapa apa komentar dari eh, apa namanya audiens ya apakah ada komentar positif atau komentar negatif atau mungkin ada hal-hal lain yang menjadi insight untuk PT ABC Kogen Dairy. Nah, seperti itu terkait dengan soal yang nomor satu. Kemudian lanjut terkait untuk soal yang nomor dua. eh, Soal yang nomor dua ini adalah menggunakan kasus yang dibahas di nomor satu tadi, yaitu tentang penggunaan KOL di PT ABC Kogen Dairy, tapi saya diminta untuk menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah saya pelajari. Ya, salah satunya adalah teori Elaboration Likelihood Model atau ILM. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut terkait analisa penggunaan KOL di PT ABC Kogen Dairy dengan menggunakan teori ILM ini, sedikit saya jelaskan tentang uh, teori ILM. Jadi, ILM sendiri, ILM ini adalah menjelaskan bagaimana individu memproses suatu informasi dan membuat keputusan berdasarkan dua rute. Yang pertama adalah rute sentral, di mana individu memproses informasi secara mendalam dan logis, kemudian mempertimbangkan argumen dan bukti yang disajikan. Lalu kemudian yang kedua adalah rute periferal, di mana individu memproses informasi secara superficial, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kredibilitas sumber daya, daya tarik, dan juga emosi. Seperti itu. Baik, lanjut. Nah, ini adalah analisanya. Yang pertama terkait dengan penggunaan KOL di PT ABC Kogen Dairy. Ya, ini tadi terkait dengan penggunaan teori ILM, Elaboration Likelihood Model. Yang pertama adalah eh, kredibilitas KOL. Ya, KOL dapat meningkatkan kredibilitas PT ABC Kogen Dairy dan juga produknya, gitu ya, sehingga mempengaruhi rute periferal individu. PLL yang memiliki kredibilitas tinggi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk PT ABC Kogen Dairy. Kemudian yang kedua, pesan yang disampaikan. KOL dapat menyampaikan pesan yang relevan dan persuasif sehingga mempengaruhi rute sentral individu. KOL yang dapat menyampaikan pesan yang jelas dan logis dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman konsumen tentang produk dari PT ABC Kogen Dairy sehingga harapannya nanti audiens mau membeli gitu ya karena pesannya tersampaikan, dapat dimengerti, dapat dipahami jelas dan logis bagi mereka gitu ya sehingga mereka mau membeli dari produk PT ABC Kogen Dairy. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, interaksi dengan audiens. KOL dapat berinteraksi dengan audiens sehingga mempengaruhi proses elaborasi informasi dan membuat keputusan. KOL yang dapat berinteraksi dengan audiens dapat meningkatkan kesadaran dan
eh, apa konsumen ya tentang produk dari PT ABC Kogan Dairy. Seperti itu untuk soal nomor 2. Ya. Kemudian soal nomor 3, eh, pada soal nomor 3, eh, saya diberikan dua pilihan. Yang pertama diminta untuk menganalisis pengalaman pribadi ketika mengalami disonansi kognitif. Atau eh, pilihan keduanya adalah menggunakan teori of reason action, ya, untuk menganalisa satu sikap masyarakat Indonesia yang menurut saya perlu diubah. Oke, baik, saya eh, untuk soal nomor 3 ini memilih untuk apa namanya memilih eh, tantangan yang kedua, yaitu menggunakan teori reason action ya untuk menganalisis sikap masyarakat Indonesia gitu ya, yang perlu diubah. Baik ya, jadi dalam hal ini saya mau menganalisis sikap masyarakat Indonesia terhadap kesadaran lingkungan ya, dengan menggunakan teori of reason action atau TRA lah kita singkatnya ya. Nah, penjelasan sedikit, TRA sendiri menjelaskan bahwa perilaku individu itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sikap terhadap perilaku, ya, di mana sikap individu terhadap perilaku tertentu, dalam hal ini kesadaran lingkungan. Kemudian yang kedua, norma subjektif, yaitu persepsi individu tentang apa yang orang lain pikir tentang perilaku tertentu. Dalam hal ini bahasannya adalah tentang kesadaran lingkungan. Baik, selanjutnya, ini adalah analisis atas sikap masyarakat Indonesia terhadap kesadaran lingkungan dengan menggunakan teori uh, reason action. Ya, yang pertama adalah uh, sikap terhadap perilaku. Jadi banyak masyarakat uh, Indonesia yang masih belum memiliki sikap yang positif terhadap kesadaran lingkungan, sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk melakukan perilaku yang ramah lingkungan, seperti itu. Kemudian yang kedua, norma subjektif, di mana masyarakat Indonesia ini masih seringkali dipengaruhi oleh norma sosial yang tidak mendukung kesadaran lingkungan, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melakukan perilaku yang ramah lingkungan. Nah, terkait dengan hal ini, strategi yang perlu dilakukan ya untuk mengubah sikap masyarakat Indonesia terhadap kesadaran lingkungan, yang pertama adalah pendidikan dan kesadaran, di mana meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesadaran lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, mengkampanyekan kampanye dan juga promosi, yaitu melakukan kampanye dan juga promosi untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mempromosikan perilaku yang ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga strateginya adalah fasilitas dan sumber daya, di mana menyediakan fasilitas dan sumber daya dan mendukung kesadaran lingkungan seperti tempat pembuangan sampah yang memadai dan akses ke energi terbarukan. Kemudian yang keempat, peran serta masyarakat. Jadi meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang mendukung kesadaran lingkungan seperti kegiatan gotong royong dan kegiatan lingkungan lainnya. Seperti itu. Baik, eh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini, hubungannya menjawab pertanyaan-pertanyaan atas soal ujian tengah semester dari mata kuliah teori dan praktik komunikasi. Seperti itu, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.